Oke, kita akan masuk ke filum yang terakhir dari kelompok invertebrata. Filum yang terakhir dari kelompok invertebrata itu adalah filum Echinodermata. Ya, asal katanya dari echinos dan dermal. Echinos itu artinya duri, dermal itu artinya kulit. Jadi Echinodermata itu adalah hewan invertebrata yang berkulit duri atau di kulitnya itu tumbuh duri. Ya, ciri apa saja yang dimiliki oleh kelompok Echinodermata? Yang pertama ada triploblastik selomata. Sekali lagi triploblastik itu berarti memiliki 3 lapisan embrional. Kemudian selomata itu memiliki rongga tubuh. Ya, simetri tubuhnya bilateral pada saat masa larva, tetapi pada saat dewasa dia menjadi radial. Bilateral itu jika dibelah dari titik tengah jadi 2, tapi kalau radial dibelah dari titik tengah dia akan menghasilkan bagian yang sama besar berapapun dipotongnya. Ya, tubuhnya bulat dengan lengan panjang, kemudian alat peredarannya itu berupa sistem radial, tetapi mengalami reduksi sehingga sulit diamati. Ya, alat pernafasannya berupa papula, insang, tabung kaki, dan tentakel. Saluran pencernaannya lengkap. Larvanya itu kita kenal dengan istilah bipinaria. Ya, kemudian dia bergerak mempergunakan kaki ambulakral. Oke, kalau tadi kita sudah bahas tentang ciri-ciri yang dimiliki oleh Echinodermata, sekarang kita akan bahas tentang klasifikasinya. Klasifikasinya Echinodermata dibagi menjadi 5 kelas. Ya, kelas yang pertama itu adalah Asteroidea. Asteroidea itu asal katanya aster. Aster itu apa? Aster itu adalah bintang. Jadi kalau kamu mendengar kata asteroidea, pastikan di kepala kamu mengeluarkan atau membayangkan sosok Patrick Star, karena Patrick Star itu masuk ke dalam kelompok atau masuk ke dalam kelas asteroidea ini. Ya, cirinya apa saja? Cirinya hidupnya di dasar perairan. Yang kedua, tubuh permukaan bawah, ya, itu disebut dengan permukaan oral. Kenapa dikatakan permukaan oral? Karena di tubuh bagian bawahnya itu ada mulut, ya, sedangkan tubuh bagian atasnya itu disebut aboral karena di bagian atasnya itu mengandung anus, ya, madreporit dan alat kelamin. Kemudian ciri yang selanjutnya, permukaan tubuh aboral itu terdapat duri pendek dan tumpul. Di antaranya itu terdapat pedicelaria. Pedicelaria itu apa sih? Kaki atau duri yang digunakan untuk membersihkan tubuhnya. Ya, sistem pencernaannya itu sudah lengkap. Sistem ekskresinya itu mempergunakan sel-sel amubosit. Respirasinya mempergunakan insang kulit dermal. Kemudian dia bereproduksi secara seksual. Meskipun aseksual juga dia bisa. Ya, jadi kalau si bintang laut, kalau tubuhnya kalian potong-potong, maka bagian tubuh yang kalian potong itu akan membentuk individu yang baru. Contohnya itu adalah Patrick Star atau Asterias sp dan Lynsia sp. Apa bedanya Asterias sp dan Lynsia sp? Ini bedanya. Ya, jadi kalau Asterias itu Patrick, si bintang laut yang warnanya merah. Sedangkan Lynsia itu adalah bintang laut yang warnanya biru. Ya, jelas ya untuk si kelas Asteroidea. Oke, kita masuk ke kelas yang kedua. Kelas yang kedua yang termasuk ke dalam filum Echinodermata itu adalah Echinoidea. Ya, kalian sudah tahu sendiri berarti asal katanya apa? Asal katanya adalah ekinos. Ekinos itu adalah duri. Berarti tubuhnya dia ini adalah berduri. Ya, apa ciri-cirinya? Habitatnya itu biasanya di sela bebatuan dasar perairan. Bentuk tubuhnya itu bulat, tidak punya lengan, tetapi memiliki duri yang dapat digerakkan. Memiliki pedicelaria, memiliki mulut yang terdiri dari 5 gigi tajam yang disebut dengan lentera Aristoteles. Kemudian bergeraknya dengan kaki ambulakral dan alat kelaminnya dia terpisah. Ya,
Itu adalah ciri-ciri dari kelompok Echinoidea. Contohnya dari kelompok Echinoidea itu adalah ada Echinus esculentus dan ada Diadema setosum. Echinus esculentus itu siapa? Nih, landak laut. Ya, itu adalah si Echinus esculentus. Sedangkan si Diadema setosum itu yang ini. Ya, Diadema setosum itu adalah si bulu babi. Jadi tolong bedakan antara landak laut dengan bulu babi. Kalau landak laut itu memang ada durinya, tapi durinya tidak terlalu panjang-panjang seperti yang dimiliki oleh si bulu babi ini. Landak laut punya duri tuh, tapi durinya kecil-kecil, tajam. Tapi kalau si bulu babi, kalian bisa lihat sendiri ya, itu durinya sangat tajam. Kelas yang ketiga yang masuk ke dalam filum Echinodermata itu adalah Ophiuroidea. Ya, asal katanya opiur. Opiur itu kalau di bahasa Indonesiakan itu artinya adalah ular. Ya, bahasa Indonesianya Ophiuroidea itu adalah bintang ular laut. Sekali lagi, Ophiuroidea itu adalah bintang ular laut. Ya, hidup di dasar perairan. Bentuk tubuhnya kecil seperti bola cakram kecil dengan 5 lengan. Pada lengan itu terdapat kaki ambulakral dan alat isap yang disebut dengan ampula. Sistem pencernaannya tidak lengkap. Kenapa dikatakan tidak lengkap? Karena si kelompoknya Ophiuroidea itu dia tidak punya anus. Jadi makanan masuk lewat mulut, dicerna di dalam sistem pencernaannya dia, kemudian sisa pencernaannya dikeluarkan kembali lewat mulut. Ya, reproduksinya secara seksual, contohnya adalah Ophiotrix sp alias bintang ular laut. Kayak gimana bentukan bintang ular laut? Kayak gini. Jadi di tengah-tengahnya bentuknya mirip kayak asteroidea, kayak bintang kan ya, segi 5 nih. Segi 5 dia, tapi dia punya kaki memanjang. Yang ini kaki memanjangnya. Ya, kaki memanjangnya ini menyerupai ular sehingga dia disebut dengan si Ophiuroidea. Jelas ya? Kelas yang keempat yang masuk ke dalam Echinodermata yaitu adalah Crinoidea. Ya, Crinoidea itu ciri-cirinya habitatnya di dalam laut dalam, memiliki lengan panjang seperti daun ya, yang kita kenal dengan istilah pinula. Kemudian pada bagian aboral itu terdapat stalk. Apa itu stalk? Stalk itu berfungsi untuk melekatkan diri dan memegang mangsa. Ya, contoh dari kelompok Crinoidea itu adalah Antendon sp. Antendon sp itu apa sih? Lili laut. Jadi Crinoidea ini boleh kalian bayangkan, dia hewan tetapi struktur tubuhnya menyerupai seperti tumbuhan, ya, seperti ini bentukannya. Oke. Ya, itu adalah si Crinoidea. Kelas yang terakhir yang masuk ke dalam kelompok filum Echinodermata adalah Holoturoidea. Ya, Holoturoidea itu memiliki ciri habitatnya di dasar atau terkubur di pasir, tubuhnya memanjang, dilapisi oleh kutikula, di sekitar mulutnya punya tentakel. Sistem peredaran darahnya tertutup dan reproduksinya secara seksual. Ya, contoh yang paling terkenal dari kelompok Holoturoidea itu adalah Cucurmaria sp. Siapa sih Cucurmaria sp? Kalau kamu pernah lihat filmnya SpongeBob lagi, kamu masih ingat nggak yang SpongeBob ngefans banget sama Jelly Spotter? Nah, si ketua si Jelly Spotter itu siapa? Si Kevin kan? Nah, Kevin Jelly Spotter itu adalah contoh dari si Holoturoidea.
Dia adalah Cucurmaria domestica. Dia adalah Cucurmaria sp. Cucurmaria sp itu kalau di bahasa Indonesia kan siapa? Timun laut ya. Namanya adalah timun laut. Nih. Ya, jadi bentuknya silindris. Biasanya dia itu hidup di dasar perairan. Nih, dia punya tentakel dari mulutnya. Dia keluar tentakel. Kai? Jelas ya holoturoidea.